adik-adik, selamat pagi. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Wah, udah lama banget nih kita nggak berjumpa. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah ini baik-baik semua ya. Adik-adik, hari ini Cici akan memulai sekolah minggu online pertama Wihara Sila Paramita. Tapi sebelumnya, ada yang udah kenal Cici belum? Atau malah nggak kenal? Oke, mungkin buat adik-adik yang nggak kenal, perkenalkan nama Cici Bella. Nah, hari ini kita akan mulai kebaktian sekolah minggu online yang pertama. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita hari ini, Cici akan menyanyi bersama kalian dulu nih. Nah, judulnya Catur Paramita. Apa sih Catur Paramita? Nah, nanti kita akan bernyanyi sambil belajar lewat lagu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Sifat leluhur, sifat yang mulia. Ada 4, semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, itu simpati, ubeka, hati seimbang. Oke, jadi catur paramita itu artinya 4 sifat luhur. 4 sifat luhurnya tadi ada apa aja? Meta, karuna, mudita, dan upeka. Meta apa? Meta artinya cinta kasih. Karuna artinya kasih sayang. Mudita artinya simpati. Dan upeka hati seimbang. Nah adik-adik, Cici akan memulai ceritanya. Hari ini Cici akan menceritakan salah satu catur paramita yang tadi kita sudah nyanyikan. Nah, catur paramita yang akan Cici ceritakan hari ini adalah meta. Apa sih meta? Meta artinya cinta kasih. Nah, Cici mau tanya nih adik-adik, kalian sayang sama siapa aja sih? Mama, siapa lagi? Papa, siapa lagi? Kakek, buyut, oma, siapa lagi? Teman. Ada lagi? Musuh, Ci. Oh, musuh, bagus banget. Nah, tapi Cici juga mau tanya nih, kira-kira kalian sayang sama orang yang kalian tidak kenal nggak sih? Enggak, Ci. Oh, enggak. Kalau sama semut-semut yang berbaris di dinding, kalian sayang nggak? Enggak, Ci, karena ganggu. Oh, ganggu. Kalau misalnya sama orang-orang luar negeri yang kalian tidak kenal, kira-kira sayang nggak? Enggak. Enggak. Satu lagi deh, kalian sayang nggak sih sama makhluk-makhluk yang tidak tampak? Kayak setan, jin. Sayang nggak? Enggak sih, enggak Takut, kelihatan. Ci, takut. Enggak, takut. Nah adik-adik, Sang Buddha sayang dengan semua makhluk tanpa terkecuali, termasuk orang tua, anak-anak, bahkan semut-semut yang berada di dinding. Maka dari itu, kita juga harus mencintai semua makhluk tanpa terkecuali. Oke, kita akan memulai dongeng hari ini ya. Oke, hari ini Cici akan menceritakan sebuah cerita mengenai seorang embok yang memiliki rasa cinta kasih dan juga seekor penyu yang memiliki rasa balas budi. Oke, kita mulai dongengnya ya. Suatu ketika, hiduplah sepasang tuan dan nyonya. Tuan dan nyonya ini gemar yang namanya makan penyu. Suatu ketika, tuan dan nyonya ini membeli seekor penyu yang sangat besar. Lalu, sang nyonya ini bawalah si penyu itu ke dapur untuk dimasakin sama mboknya. Dia bilang, si nyonya ini bilang kepada si mboknya, "Bo, hari ini saya membeli penyu yang sangat besar. Saya mau penyu itu menjadi makan siang saya hari ini. Oke, buatlah yang lezat," katanya. Lalu si mbok itu berkata, "Baik nyonya, saya akan lihat penyunya." Kemudian si mboknya ini ke dapur, lalu melihat penyu tersebut.
Ternyata penyunya itu sangat-sangat besar. Kemudian mboknya melihat si penyu tersebut. Matanya berbinar-binar, kakinya bergumul-gumul. Melihat hal tersebut, mboknya itu merasa tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Aduh, kasihan sekali si penyu tersebut. Saya nggak tega motong dan membunuhnya. Baiklah, saya lepas aja di dapur." Akhirnya si mboknya itu membawa ke dapur, tapi ngeliat, oh tempatnya nggak bagus, di kolam aja deh. Akhirnya dia membawa ke kolam. Nah, di kolam dia lepaslah si penyu tersebut. Nah, 1 jam kemudian nyonya yang tadi datang. Dia mau makan siang. Terus melihat meja makan. Loh, kok nggak ada penyu raksasa yang tadi saya beli? Akhirnya dia manggil, "Mbok, Mbok." Lalu mboknya datang lah. Cuk, 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 cuk. Ada apa nyonya? Tadi saya suruh Anda masakin penyu. Mana penyu yang saya beli tadi? Katanya. Lalu mboknya bilang, Maaf nyonya, tadi saya kurang berhati-hati. Saya nggak sengaja ngelepas. Tadi dia kabur nyonya." Apa? Lepas? Kamu gimana sih, itu mahal. Itu belinya pakai duit. Tolong deh, jangan sembarangan. Saking kesalnya si nyonya, akhirnya dia mengambil cambuk dan mencabuk si mbok tersebut. Lalu mbok itu merasa kesakitan. Beberapa hari kemudian dia lemas dan tidak bisa sadarkan diri. Nyonya yang mengetahui hal tersebut meminta tuan untuk membawa si mbok tersebut ke sebuah gudang. Akhirnya tuan membawa ke gudang. Dilepaslah si mboknya itu. Gak ada yang merawat si mbok tersebut. Kemudian pada malam harinya tiba-tiba ada seekor makhluk yang ternyata itu penyu. Penyunya itu mendatangi si mbok. Nah, mboknya kan nggak sadari diri. Akhirnya dia datang. Terus dia melihat mboknya itu terlihat lemas, gak bisa bangun. Melihat hal tersebut, si penyunya itu menjilat mboknya. Nah, dia jilat. Mboknya merasa lebih baik. Ternyata penyunya ini penyu ajaib. Nah, keesokan harinya si nyonya ini datang. Kayaknya si mboknya udah mati deh. Oke lah, saya lihat, siapa tahu tinggal dikubur. Karena dia ke gudang. Pas lihat di gudang, ternyata mboknya baik-baik aja. Terus nyonyanya bilang, "Loh, kok kamu masih hidup? Kok bisa?" Lalu si mboknya tuh bilang, Saya kurang tahu nyonya. Tiba-tiba saya merasa sejuk pas malam hari. Kayak ada yang jilatin saya nyonya. Tapi saya nggak tahu itu siapa." Melihat hal tersebut, nyonya ini kebingungan. Akhirnya dia cari tahu siapa ya menjilat itu. Akhirnya pas malam-malam dia ngintip lah dari jendela. Pas mboknya tidur, ternyata si penyunya itu sedang menjilat. Dia jilat kayak gitu. Mboknya kan gak sadar, tapi dia tersenyum, merasa lebih baik. Nah, nyonya yang melihat hal tersebut merasa gak enak. Loh, kok itu kayaknya penyu yang saya beli tadi ya? Yang saya beli, bukan tadi, beberapa hari yang lalu, yang kabur kan? Akhirnya dia datengin si tuan tersebut. Dia bilang, Pi. Lalu si tuan itu bilang, "Ada apa sih, Mi?" "Itu loh, kamu masih inget gak penyu yang waktu kita beli yang besar banget, yang kabur?" "Iya, inget." "Kenapa?" "Tahu gak, itu penyu ajaib." "Apa?" "Iya, dia menyelamatkan mbok, makanya mboknya itu bisa sadar kembali." "Astaga," kata suaminya. Kata si tuan, "Pi, kayaknya kita harus tobat. Kita gak boleh gini lagi. Kita gak boleh makan penyu lagi." "Baiklah, Mi. Mulai besok kita jangan makan penyu lagi." Akhirnya sang tuan dan nyonya tidak makan penyu tersebut. Dan si nyonya dan tuan tadi meminta maaf kepada mbok tersebut. Dia tidak akan mengulangi hal itu lagi. Sekian dari cerita Cici.
Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar cerita tentang penyu. Lalu apa sih pesan moral yang kalian dapat? Nah, kita itu harus seperti embok. Kenapa? Karena embok itu memiliki rasa cinta kasih kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia, namun juga terhadap penyu. Kayak gitu. Kita sebagai siswa Sang Buddha harus mengembangkan cinta kasih kita, terutama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bagaimana caranya, Ci? Nah, kalian bisa berbuat baik dengan cara tidak mengganggu orang lain. Kemudian, dengan kalian tersenyum dan ramah kepada orang lain akan merasakan cinta kasih dari kita. Dan yang terakhir, ketiga adalah kita harus membantu teman kita yang membutuhkan. Misal, teman kalian itu tidak punya pensil, tidak punya penghapus, kalian pinjamkan selagi kalian ada. Seperti itu. Tapi Ci, kalau misalkan kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak seperti setan, para dewa, bagaimana Ci mengembangkan cinta kasihnya? Nah, itu kalian bisa dengan berdoa ataupun meditasi. Nanti kalian tutup mata kalian tarik nafas yang panjang, lalu lepaskan sambil berpikir, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran, bebas dari kebencian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi Ci, kalau manfaat dari cinta kasih itu apa sih? Manfaatnya banyak. Dengan kalian mengembangkan cinta kasih, kalian memiliki wajah yang lebih berseri-seri. Kalian akan merasa lebih bahagia. Banyak orang yang akan menyayangi kalian. Lalu, kalau tidur pun akan nyenyak. Terus, kalian juga ketika kalian sudah meninggal, kalian akan hidup di alam yang lebih bahagia. Nah, jadi kapan lagi kita akan kembangkan cinta kasih? Mulai sekarang kita kembangkan cinta kasih. Oke? Sekian dari Cici. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.